Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di channel Misteri. Cerita kali ini saya ingin menceritakan pengalaman saya waktu mendaki di Indragilo dengan puncak ringgitnya, yaitu bertepatan di kaki Gunung Arjuna. Jadi di Indragilo itu, di sana adalah petilasan para pewayangan seperti Eyang Kabul, itu Eyang Semar, Eyang Mintorogo, itu Arjuna, terus Dewi Suprabawati, itu Bidadari, dan masih banyak yang lain. Singkat cerita, tahun 2009, 2010, 2011 akhir awal, saya diajak teman saya ke sana. Waktu itu kita tidak tahu lokasinya di mana, cuma teman saya dapat informasi. Kita berdua pergi dari Surabaya naik bis ke Pasuruan. Saya lupa naiknya dari mana itu ya. Saya ke Pasuruan, dari sana berhenti, terus gojek sampai ke rumahnya juru kunci. Juru kuncinya namanya Pak Dul, sekarang almarhum insyaallah. Terus ketika itu kita izin, terus kita naik. Waktu naik banyak kejadian-kejadian mistis yang kita alami, karena kita pertama kali ke sana, belum tahu medannya. Kita ya nggak bawa bekal, dalam arti kita itu nggak bawa kayak orang-orang mendaki gunung itu. Kita cuma bawa biasa saja, pakaian satu, jaket sweater, celana jeans, sandalan, kemudian bawa sarung, lalu bawa minuman itu pun 2 botol, sama bawa rokok sama roti. Nah, saya kira di atas itu ada orang jualan. Waktu itu pertama kali ke Indragilo ya. Kita kesana naik, waktu itu ketepatan kita sendirian, kita berdua, tidak ada yang naik sama sekali, alias waktu itu sepi. Nah, ini perjalanan naik, kita naiknya itu menjelang malam. Kita naik sore sekitar habis asar, kita naik sampai pos 1 ya, Satrio Manggung. Kita berhenti, ternyata di situ ada situs kayak pemujaan, kayak arca itu, yang dimana di situ banyak sesajen, banyak dupa di Satrio Manggung itu. Kita berhenti sebentar di situ, kita minum-minum, makan, terus kemudian nggak bawa campingan, nggak bawa alat-alat pendakian, nggak bawa. Memang waktu itu kita nggak punya, dan kita bondo nekat saja. Dari Satrio Manggung banyak kejadian aneh. Di situ awal kali kita duduk itu, tiba-tiba ada tawon itu mengitari tubuh kita. Kumbang yang bisa ngentup orang. Kok muter terus di depan kepala kita, di badan kita itu seputari terus. Saya feeling ini kayaknya tidak boleh duduk di sini. Saya naik cuma 2 langkah, duduk lagi, tidak ada kumbangnya, tidak mau ngikuti, sudah hilang. Kemudian ada suara kayak burung aneh, tuk. Burung itu suaranya tidak pernah saya jumpai di mana-mana burungnya, dan tidak ada wujudnya, tidak tahu burungnya burung apaan. Kemudian
menjelang maghrib kan saya naik itu kurang lebih 3 jam sampai puncak ya. Kita santai karena kita berdua ini dulu pengangguran, jadi bawa bekalnya tidak cukup, seadanya, tidak bawa apa-apa, cuma roti sama rokok sama kok minuman aja, itu pun 2 botol besar itu, satu saya, satu teman saya. Saya kira di atas nanti ada orang jualan atau minimal ada orang bawa makanan itu. Perjalanan mau menjelang maghrib, nah di situ kan kita kayak diikuti sosok bayangan putih itu, nggak tahu siapa ya karena nggak jelas, selebet gitu aja bayangan putih. Lalu kita berhenti, saya sama si Daud berhenti dulu, kita istirahat. Kamu lihat nggak bayangan? Iya lihat. Daud juga lihat. Kita nggak mikir aneh-aneh karena saya kira di tempat seperti itu pasti banyak kan ya. Terus kita jalan lagi, kemudian ada mau sampai ke atasnya Setromanggung, itu namanya lupa saya apa ini. Itu ada orang besar tapi badannya hitam, tiba-tiba itu di bawah pohon berdiri, itu menjelang maghrib surup, berdiri tapi tidak kelihatan berdirinya, itu nggak ngadep ke sini, ngadep ke sana, cuma hitam kayak berbulu, nggak tahu itu apa ya. Yang jelas kita sempat kaget, loh apa itu, karena mungkin kita naiknya maghrib ya. Kita tidak mikir aneh, kita tidak lihat terus, dan sosok itu terus mengikuti, cuman kami pura-pura tidak tahu. Kita lanjut lagi sampai akhirnya mau sampai gerbang pintu masuk Indrogilo itu baru sosok hitam tadi itu hilang. Kemudian kita masuk gerbang, pertama-tama kita masuk ke Eyang Kabul. Di situ kita duduk sambil baca-baca doa, tentunya doa Islam ya, bukan karena kita Islam. Kita doa sebentar. Ternyata di Eyang Kabul itu kita sempat iseng, kan ada batunya itu dibuleti sama kain seperti di Bali itu, hitam putih. Itu saya raba, dalamnya banyak kertas. Setelah saya ambil itu nama-nama orang, ada yang ingin nikah dengan si ini, ada yang pengen kaya, ada yang pengen macam-macam, tapi dia dengan menulis diselipkan di situ. Kemudian kita selesai, setelah maghrib isya kita naik. Di situ naiknya kan dikit, itu baru alhamdulillah itu ternyata di situ ada kayak semacam shelter ya, cuman terbuat dari seng, dinginnya masya Allah. Di situ kita bawa jaket satu, untung bawa sarung, kita masuk, dan tidak ada makanan sama sekali, tidak ada satupun orang yang naik. Biasanya itu ada aja, itu tidak ada. Kita masuk ke shelter yang terbuat dari gubuk sama seng, makanan habis, roti habis, minuman tinggal dikit. Kita ngerokok. Kemudian saya itu sempat bilang gini ke Daud, seumpama ada orang jual bakso ini enak ya. Tidak lama kemudian itu ada seperti orang jual bakso, tok di bawah kita. Loh, kok ada orang jual? Oh ya, orang naik mungkin. Terus 3 kali saya keluar nari bakso sama teriak, ternyata tidak ada seorang sama sekali, alias
sepi, tidak ada orang, tidak ada siapa-siapa sama sekali. Itu aneh itu. Kemudian kita masuk lagi, dengar suara orang kayak jual nasi goreng, tuk 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 tuk. Kalau di Surabaya nasi goreng seperti itu ya. Kita keluar, tidak ada lagi, kita digoda terus sama makanan. Karena waktu itu kita lapar guys, lapar, dan akhirnya kita tidur kedinginan, tidak bisa tidur, sempat keluar duduk di batunya Pak Karno. Itu kan ada batu tempat ya Pak Karno dulu duduk, itu ada tanda tangannya juga. Saya di situ kan berdua sama Daud. Itu hawanya Masya Allah, selain dingin, mistis banget. Jadi banyak dengar suara-suara aneh, banyak dengar orang kayak jualan, banyak dengar orang kayak ngobrol, tapi tidak ada orang sama sekali waktu itu. Tepat habis itu kita masuk, kita tidak pedulikan itu, kita masuk karena kita hanya berdua guys. Juru kuncinya tidak naik waktu malam itu. Kita berdua karena sepi, hari biasa kan. Ramenya kalau pas malam suro itu rame, karena saya pernah setelah itu ke sana malam suro, itu banyak makanan, minuman, kopi, rokok, itu sudah tidak usah khawatir kalau suro. Dan juga bisa naik kuda ternyata kalau pagi. Kalau kita naiknya malam, kita masuk ke shelter, kita tidur apa adanya sambil kedinginan, pol dinginnya, karena itu masuk Gunung Arjuna kan itu. Kemudian kita tertidur, bangun pagi, alhamdulillah sekitar jam 7 pagi tuh juru kunci naik bawa mie goreng, Indomie. Ditanya, loh mas, sama nggak bawa apa-apa? Nggak bawa Pak, lain kali kalau naik bawa mas, minimal mie goreng 1 dus atau berapa, takutnya kalau ada orang naik gak sampai nggak bawa apa-apa gini, nanti bisa gantian. Oh ya Pak, nggak tahu, sebenarnya nggak punya uang guys. Akhirnya buat sendiri mie nya, dikasih mie, kita buat sendiri. Kebetulan airnya habis, air tandun itu saya kerannya warnanya kuning sudah, tapi kita lapar, kita masak aja, kita makan mie seharian itu. Makan kita 2 hari di situ bertahan hanya dengan mie goreng, dan itu pun nggak sehari 3 kali, pagi sama malam. Sama air minumnya masih ada sedikit, dan waktu itu musim kemarau, kering. Di sebelahnya Suprabawati itu belakangnya kan ada kayak lubang-lubang sumur kecil, itu banyak, biasanya full air situ, tapi saat hari itu juga. Kemudian kita paginya setelah makan, kita mau lanjut ke Sendang Kunti, ke Sendangnya Dewi Kunti. Ternyata guys, kita dibilangin sama juru kunci, mau tujuannya kemana? Ke Goa Sukmo Ilang. Jangan, kalau ke situ bahaya, karena banyak yang ke situ katanya tidak kembali. Walau alam kenapa kalau tidak kembali, katanya juru kunci banyak yang tidak kembali. Terus ya sudah Pak, kita pengen ke sana pokoknya. Nanti kalau ada waktu kita langsung naik ke puncak Ringgitnya. Ternyata puncak Ringgit itu juga wengit, diceritakan semua kita kebegitannya. Nanti kalau ada hewan atau apa, biasanya itu bertanda mas, gini. Akhirnya kita berangkat jalan sampai jalan ke belakangnya, habis patungnya Dewi Suprabawati itu ke belakang. Nyampe situ mungkin dapat 1 kilo, ternyata dicegat sama budeng. Jadi kera yang pantatnya warna merah itu apa namanya, budeng atau apa itu. Kita dicegat sosok itu 4
yang 2 di bawah, yang 2-nya gelantungan di pohon. Yang di bawah itu terus mendelang kita, siap-siap gak nerekam. Wah, kita takut nggak bawa apa-apa ya. Akhirnya kita cari kayu sama batu, tapi kita nggak melempar, nggak mukul, kita diem juga, sama-sama diem. Saya tunggu sampai kera tadi nyengkir atau pergi. Sampai hampir 1 jam kera tadi tidak pergi-pergi, tetap duduk di situ, tidak beranjak sama sekali. Yang 2 tetap di pohon, yang 2 di jalan setapak itu. Akhirnya saya sama Daud mikir, oh, jangan-jangan ini pertanda bahwa kita tidak boleh ke sana. Mungkin waktunya nggak pas, mungkin nanti kita kesasar karena belum tahu jalan. Mungkin juga ada bahaya yang digosok menghilang itu, yang dikatakan juru kunci itu benar. Dan leluhur sini istilahnya menyambut kita, mengasih kode alam supaya kita tidak meneruskan perjalanan. Akhirnya 1 jam kita kembali, karena kelamaan nunggu kita kembali, kera tadi masih di situ. Kita balik ke bawah, ditanya juru kunci, "Loh Mas, kok balik, kenapa?" "Iya Pak, saya tidak bisa lewat karena di sana jalan setapak itu dihadang kera besar yang pantatnya merah itu, budeng atau apa itu ya, besar." Kata juru kunci, "Lah itu Mas, pertanda kalau sama tidak boleh ke sana. Jadi sama di sini aja. Kalau sama teruskan mungkin ada sesuatu, berarti pas sama feeling kita kan." Ya sudahlah, kita di situ diwejang sama diberi pengetahuan sama juru kunci dan diceritakan. Ternyata sebelum saya ke situ itu beberapa bulan ada 4 orang meninggal, pasangan cowok cewek ditemukan di sebelah, di hutan-hutan sekitar situ. Mahasiswa, tapi tidak menyebutkan dari universitas mana ya juru kuncinya. Beliau cuma bilang 4 orang Mas. "Loh kenapa?" "Karena di sini bukan tempat sembarangan. Di sini tuh gaibnya besar. Kalau niatnya baik, insya Allah ya. Kayak sama tadi ada kumbang itu, tandanya sama tidak boleh duduk di situ. Iya Mbak, saya naik sedikit hilang ya. Itu tanda-tanda peringatan." Terus ada burung itu nyambut, istilahnya itu, oh niatnya baik ini disambut. Makanya ada makhluk ada kelihatan makhluk tadi tuh, tapi tidak mengganggu, cuma lihat-lihatin aja. Nah yang katanya yang Pak Dul ini, yang juru kunci ini yang meninggal itu, ternyata di situ melakukan mesum guys, melakukan hal yang tidak senonoh lah di area situ. Kemudian kesasar, entah gimana ceritanya, akhirnya 4 orang ini dinyatakan tidak ada. Dicari, ketemu, sudah meninggal. Itu saya diceritakan seperti itu. Lalu disuruh di sini tuh tidak boleh bicara kotor, tidak boleh ada niat jelek dan lain-lain. Ya memang karena di situ tempatnya seperti itu ya. Apalagi dikasih sajen, sering dibuat puja-puja orang, pasti sakralnya jin-jinnya juga jin kelas-kelas gunung kan, kelas panglima senopati semua. Ya kita menghargai, kita tidak mengganggu, kita cuma sekedar mencari view atau senang-senang saja, tapi sambil mencari tafakur ciptaan Allah, keindahan alam. Masya Allah, indah sekali. Setelah itu 2 hari kita turun, alhamdulillah turunnya lancar. Kita turunnya malam juga, dan pakai senter korek, tidak pakai senter besar, senter korek 1, tapi kepleset bolak-balik guys. Terpleset itu hampir 5
5 kali saya terpeleset. Untung enggak apa-apa, terpeleset enggak apa-apa, beset sedikit. Nyampe ke Juru Kunci, permisi mau ambil sepeda. Subuh itu kita baru pulang. Jadi di Indrokilo itu masih misterinya luar biasa guys. Bener sekarang tempatnya rame, tempat spiritual, tapi jangan dibuat mainan karena di situ ada penjaganya. Dan kalau kamu kalah kuat sama penjaganya ya siap-siap kalau kamu melakukan hal yang aneh. Jadi kita di mana tempat, apalagi di gunung itu harus tahu diri kalau itu memang habitat mereka, tempat mereka. Kita di situ cuma tamu, main, dan menghargai saran-saran dari Juru Kunci atau warga sekitar. Itu saja dari saya. Puncak di Indrokilo membawa saya pengalaman yang luar biasa, tapi saya tidak kapok. Saya 2 kali puncak. Yang pertama itu, yang kedua waktu suro itu enak, rame. Kita mau naik malam, naik siang itu bareng-bareng orang banyak dan tumpengan di sana guys. Coba kalau suro kalian ke puncak Indrokilo, dijamin ajib. Ceweknya banyak, cantik-cantik, kaya-kaya. Orang yang kesana itu orang kaya-kaya, makanannya banyak, rokok terjamin, kopi terjamin. Itu kalau suro. Tapi kalau hari biasa seperti saya, wes ngelus perut wes. Sekian dari saya, itu cerita saya, kisah saya berdua dengan Daud puncak di Indrokilo pertama kali. Sekian dari saya. Mudah-mudahan yang lihat video ini mendukung dengan subscribe dan tekan loncengnya, karena saya akan banyak cerita tentang perjalanan saya mulai mendaki gunung sampai ke makam-makam keramat. Karena saya musafir 2 tahun dulu, sampai ke Gunung Lawu, sampai ke pantai selatan dan lain-lain. Nanti akan saya ceritakan semua. Oke guys, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.